Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah filologi pada pertemuan ketiga. Minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai pengertian filologi, baik itu dari sisi etimologi maupun dari sisi terminologi. Dan hari ini di pertemuan ketiga saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai bagaimana keterkaitan antara manuskrip dan juga perkembangan peradaban, terutama peradaban intelektual Islam. Nah, silakan disimak materi penjelasan saya dan lakukan tugas kalian, yaitu resum materi apa yang saya sampaikan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan antara naskah dan teks. Dalam dunia filologi, kajian manuskrip, naskah dan teks itu berbeda maknanya. Di sini kalian perlu ketahui bahwa pada setiap kehidupan atau ya penyebutan suatu istilah itu kadang akan berbeda dengan penyebutan tersebut di dalam keilmuan yang lain. Nah, sama seperti perbedaan antara pengertian naskah dan teks. Kalau kita memahami bahwa naskah dan teks itu ya sama, buku misalkan. Kalian memegang buku, nah ini saya memegang buku filologi. Nah, buku ini ya naskahnya dan juga teksnya. Kalau ditanya, itu naskah apa teks? Ada yang menyebut itu naskah, ada juga yang menyebut itu teks. Nah, sehingga pengertiannya sama. Nah, berbeda dalam ilmu filologi atau di dalam kajian manuskrip, penyebutan naskah dan teks itu berbeda. Nah, perbedaannya seperti ini. Yang pertama, tentang penyebutan naskah. Naskah dalam ilmu filologi, saya mengutip dalam buku filologi Siti Baroro Barit yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Salah satu referensi yang bisa kalian jadikan rujukan adalah buku pengantar filologi yang dikarang oleh Siti Baroro Barit. Nah, menurut beliau, pengertian dari naskah adalah suatu bentuk fisik dari suatu tulisan. Nah, Barit lebih menekankan seperti ini. Naskah adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa masa lampau. Sehingga sederhananya naskah itu bentuk fisik dari suatu buku atau kitab. Sehingga ini saya memegang buku filologi dari Siti Baroro Barit tersebut, maka fisik dari buku atau kitab inilah yang disebut dengan naskah. Oke, kemudian apa ya yang dimaksud dengan teks kalau begitu? Nah, yang dimaksud dengan teks adalah segala pengetahuan atau informasi yang tertuang di dalam naskah. Nah, kalau naskah adalah bentuk fisiknya, kalau teks adalah tulisan atau pengetahuan yang bisa didapatkan dari fisik dari naskah tersebut, sehingga tulisannya, materinya tentang apa sih buku itu, nah itu baru disebut dengan teks. Oke, nah itu seperti yang saya berikan arah panah bahwa di dalam manuskrip ya yang bertuliskan di atas kertas itu baik itu tentang fikih, tentang tasawuf, tentang tafsir, lalu atau ayat-ayat Al-Quran, atau juga tentang tata bahasa Arab. Nah, itu disebut dengan teks. Oke, bisa dipahami ya bahwa perbedaan naskah dan teks adalah dari sisi kalau naskah adalah fisiknya, kalau teks itu pengetahuan atau informasi yang diberikan oleh naskah tersebut. Di dalam tulisannya itu naskah, tapi informasi tentang apa sih? Oh, tentang fikih, tentang tasawuf. Nah, itu yang disebut dengan teks. Ya, itu tentang perbedaan antara naskah dan teks. Nah, kemudian saya akan membedakan pada masa lampau pengetahuan atau informasi itu tidak hanya ditulis sekedar di
alat tulis atau alas naskah kertas ya, tapi juga ada yang di batu. Nah, nanti jika kalian ada yang bertanyakan, loh, kan ada kayak di candi-candi atau di bekas kerajaan-kerajaan itu ada batu-batu yang ada tulisannya. Nah, kira-kira itu manuskrip atau bukan? Oke, penjelasannya seperti ini. Naskah tadi kan sudah jelas fisiknya ya. Naskah itu fisiknya, manuskrip itu yang beralasan kertas, atau kertas itu baik kertas Eropa atau nanti ada kertas beruang istilahnya, dan kertas-kertas yang lain. Nah, kalau prasasti yang tulisan, informasi atau pengetahuan yang diberikan yang itu ditulis di atas batu atau logam atau gerabah. Nah, itu beda yang pertama. Sebagaimana yang saya jelaskan di situ, alasnya adalah kertas. Itu kalau naskah. Kemudian kalau naskah yang kedua yaitu tulisannya itu panjang. Sama halnya dengan buku. Buku nggak mungkin hanya 1 baris 2 baris atau 1 kalimat 2 kalimat, tapi akan menghabiskan beberapa halaman ya, setidaknya lebih dari 2 halaman. Nah, itu disebut dengan naskah. Dan naskah itu jumlahnya banyak. Pada masa dulu kan belum ada mesin cetak, belum ada mesin fotokopi, berbeda dengan zaman sekarang ya. Jangan samakan cara menuangkan pengetahuan atau memberikan informasi pada zaman dulu itu sama dengan hari ini di masa kalian sekarang. Bahwa masa dulu itu naskah itu terjadi bentuk kopian dengan cara menyalin, sehingga jumlahnya itu banyak. Bisa jadi naskah tentang, misalkan naskah tentang tafsir Jalalain itu tidak hanya 1, tapi banyak salinannya yang sama-sama bertuliskan tangan. Nah, itu kalau naskah jumlahnya banyak. Nah, kalau prasasti yang pertama tadi saya sudah jelaskan, ditulisnya itu bukan di alas kertas, tapi di batu, di logam, gerabah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tulisannya itu tidak panjang, pendek. Kalau naskah kan panjang ya, karena berbentuk seperti buku. Kalau prasasti ini pendek. Nah, seperti yang saya contohkan itu ada gambar, saya berikan ilustrasi di slide ini, bahwa kalau yang ada di sebelah kanan itu bentuk contoh dari naskah atau manuskrip. Yang sebelah kiri itu contoh prasasti. Nah, itu saya ambil prasasti nisan Fatimah binti Maimun. Nah, itu contohnya prasasti, bahwa di dalam batu nisan tersebut tidak banyak kata atau kalimat yang dituliskan, tapi hanya beberapa baris. Ada berapa itu? Ada 7 baris. Nah, itu bedanya dengan prasasti, antara prasasti dan naskah. Dan prasasti sendiri itu jumlahnya tidak banyak. Kalau naskah itu banyak terjadi penyalinan di tempat yang berbeda, bisa muncul naskah dengan pengetahuan atau informasi yang sama-sama tentang tafsir Jalalain, atau sama-sama tentang kitab tasawuf Bahjatul Ulum, atau juga kitab salinan dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu kalau naskah jumlahnya akan banyak. Kalau prasasti itu tidak. Nisan Fatimah binti Maimun hanya 1, ya udah di situ. Nggak mungkin kan banyak orang yang membuat nisan yang banyak dengan tulisan yang sama, dan itu diklaim bahwa itu prasasti dari Fatimah binti Maimun. Nah, itu bedanya antara naskah dan prasasti. Kalau persamaannya apa? Persamaannya antara naskah dan prasasti sama-sama digoreskan oleh tulisan tangan. Bedanya medianya tadi, medianya berbeda. 1 alas kertas, 1 di bentuk-bentuk batu, logam, dan gerabah, dan beberapa alas yang lainnya. Nah, itu bedanya antara naskah, teks, dan kemudian antara naskah dan juga prasasti. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai beberapa bentuk naskah. Oke, naskah itu ada beberapa bentuk ya, perlu kalian ketahui bahwa yang pertama yang disebut dengan manuskrip atau naskah kuno itu suatu tulisan yang
ditulis dengan tulisan tangan. Kalau era sekarang kan kalian sudah ada laptop, bisa tanpa tulisan tangan, kalian hanya mengetik huruf-hurufnya yang ada di keyboard laptop akan jadi suatu rangkaian kata, rangkaian kalimat. Nah, kalau pada masa dulu itu untuk merangkai kata dan kalimat itu dengan cara menuliskan di atas kertas dengan alat manual, yaitu dengan tulisan tangan, dengan tangan yang bekerja untuk menuliskan segala informasi atau pengetahuan tersebut. Sehingga catatannya bahwa yang disebut dengan naskah kuno atau manuskrip itu tulisan cetak itu tidak termasuk. Sehingga nanti ketika kalian menemukan suatu kitab yang itu bukan tulisan tangan atau tulisan asli goresan tangan seseorang, maka itu ada beberapa filolog atau beberapa ilmuwan mengatakan bahwa itu bukan manuskrip atau naskah kuno. Karena yang menjadi patokan dalam ilmu filologi adalah naskah kuno atau manuskrip yang berbentuk tulisan tangan. Oke. Yang ketiga, isi dari naskah tersebut mengenai rekaman informasi masa silam, masa lalu. Dengan membaca naskah tersebut, teksnya memberikan informasi mengenai bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang berkembang pada masa dulu, baik itu tentang fikih, tentang tafsir, tasawuf, tata bahasa Arab, lalu atau syair-syair pada masa lalu. Nah, itu akan memberikan informasi kepada para pengkaji, para filolog untuk memahami bahwa naskah tersebut memberikan informasi mengenai pengetahuan atau ilmu tertentu di masa silam. Oke, itu bentuk-bentuk dari naskah yang perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, kemudian saya akan mengajak kalian untuk memahami bagaimana penuangan pengetahuan di masa lampau di era sebelum mesin cetak. Tidak dipungkiri bahwa dengan berjalannya zaman, gantinya zaman, maka tradisi pada masa lampau itu akan tergantikan dengan tradisi atau alat-alat baru dalam hal tulis menulis, yaitu hadirnya mesin cetak. Nah, ini yang menjadi catatan di beberapa ilmuwan seperti yang dikatakan oleh Adam Gajek. Ia mengatakan bahwa yang tergolong manuskrip atau naskah kuno itu adalah tulisan-tulisan tangan sebelum datangnya mesin cetak. Oke, tapi ini juga ada beberapa pendapat yang berbeda ya, karena mesin cetak hadir di Eropa berbeda dengan era mesin cetak ketika hadir di Nusantara, sehingga kalau saya tidak bisa disamaratakan bahwa yang disebut dengan manuskrip itu dengan datangnya era mesin cetak, tapi bagaimana penuangan orang tersebut dalam tulisannya di dalam alas kertas atau alas-alas yang lain yang masih menggunakan peralatan manual. Nah, bagaimana cara penuangan pengetahuan pada masa lampau itu ada dua bentuk, yaitu tradisi oral dan juga tradisi tulisan. Tradisi oral ini kita bisa mengetahui awal mula pewahyuan Al-Quran sendiri, bagaimana Al-Quran diturunkan, disampaikan kepada Rasulullah itu oleh malaikat Jibril melalui apa? Melalui oral kan, bukan melalui bentuk buku atau tulisan yang disodorkan kepada Nabi. Akan tetapi malaikat Jibril mengutarakan dalam bentuk oral dan Nabi mendengarkan, dan yang nantinya Nabi menghafal dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Makanya pada era awal pewahyuan ketika Islam datang, Al-Quran itu diturunkan, tradisi oral ini berkembang dengan pesat untuk menjaga ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, baru beberapa tahun berikutnya muncul peralihan pengetahuan mengenai ayat-ayat Al-Quran, mengenai penjagaan terhadap Al-Quran itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, seperti itu. Di dalam sejarah Quran, kalian mengetahui ya, dalam mata kuliah yang lain pasti ini sudah dijelaskan bahwa pada era Abu Bakar, nah sendiri itu sudah mulai menjaga Al-Quran, melindungi Al-Quran, merawat atau memelihara keaslian Al-Quran dengan cara
tulis. Akan tapi ini belum menjadi suatu seruan secara publik atau secara umum untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, baru ketika era Khalifah Utsman bin Affan, nah di sini kan mulai penjagaan Al-Quran melalui tulisan itu mulai masif dan menjadi suatu bentuk formal, ya, karena para masyarakat di era tersebut dianjurkan untuk merujuk mushaf-mushaf Al-Quran, ya, dari tulisan-tulisan dari mushaf yang disebarkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu. Nah, dari sini sendiri kita bisa mengetahui bahwa awal mula Al-Quran diturunkan itu memang tradisi oral dan tradisi tulisan ini sangat terkait. Nah, setelah masa Khalifah Utsman bin Affan, disinilah tradisi tulisan mulai masif dan berkembang hingga saat ini. Makanya nanti hadir berbagai macam kitab tafsir, ya, kitab tafsir yang tertulis dalam tulisan tangan awalnya, yang di era sekarang kita sudah bisa mengaksesnya dalam bentuk cetakan. Nah, sebenarnya itu juga campur tangan oleh seorang filolog atau seorang pengkaji terhadap manuskrip. Tidak mungkin naskah pada era At-Tabari, lalu naskah tafsir Ibnu Abbas dan tafsir-tafsir yang lain pada masa kelompok awal kitab-kitab tafsir itu muncul, itu sudah dalam bentuk cetakan, Pak. Karena pada masa itu belum ada era mesin cetak. Makanya tradisi tulisan dengan alat-alat manual sudah berkembang pada saat itu dan diteruskan sampai ke negara-negara lain dan sampailah ke kita Indonesia Nusantara yang mana menuliskan beberapa pengetahuan atau berbagai pengetahuan dan informasi itu dengan tulisan. Nah, seperti itu pemahaman awal mengenai penuangan pengetahuan dalam dunia tulisan sebelum era mesin cetak itu perjalanannya tidak langsung ke tradisi tulisan, tapi dimulai dengan tradisi oral tadi, lisan. Syair, misalkan syair-syair pada masa dulu pada era Arab awal itu kan syair-syair ya banyak dilanturkan oleh para penyair-penyair seperti itu. Yang nantinya syair-syair tersebut tertuliskan dalam bentuk naskah atau manuskrip yang nanti bisa dilakukan penelitian untuk para pengkaji di era-era berikutnya. Nah, itu era penuangan awal. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai skriptorium. Skriptorium itu apa? Saya sudah pernah menyinggung, ya, di pertemuan pertama bahwa skriptorium itu adalah tempat-tempat di mana naskah atau manuskrip itu diproduksi. Tempat kegiatan pembuatan manuskrip. Nah, itu yang disebut dengan skriptorium. Nah, perlu kalian ketahui bahwa skriptorium atau tempat-tempat seseorang melakukan kegiatan pembuatan manuskrip, dari beberapa penelitian atau kajian memetakan bahwa ada tiga bentuk tempat kegiatan pembuatan manuskrip. Terutama ini saya lebih cenderung terhadap manuskrip yang di Nusantara, ya, atau Indonesia, bahwa ada tiga. Yang pertama yaitu kerajaan atau keraton. Di Indonesia sendiri kan banyak kerajaan-kerajaan dan keraton, ya, seperti Yogyakarta, lalu juga Aceh, ada Cirebon, Banten, Maluku. Nah, hampir di daerah-daerah yang ada di pulau-pulau di Indonesia itu punya kerajaan-kerajaan, maaf. Nah, disitulah juga menjadi pusat pembuatan dari naskah kuno atau manuskrip tersebut. Contohnya yaitu manuskrip Babad Ngayogyakarta. Nah, itu sebenarnya manuskrip suatu naskah kuno yang berisi tentang bagaimana berdirinya Yogyakarta, kerajaan Yogyakarta, dan itu dilakukan atau pembuatannya berada di kerajaan atau keraton Jogja. Oke, yang kedua, tempat pembuatan manuskrip yang kedua adalah di pesantren atau surau. Pesantren yang masih ada hingga sekarang. Kalau surau itu bentuk nama lain dari musola atau masjid yang
di luar Jawa itu menyebutannya surau, yang mana surau ini tidak hanya untuk tempat beribadah sholat, tapi juga untuk belajar, untuk menimba ilmu agama. Nah, tempat-tempat ini juga menjadi pusat kegiatan pembuatan atau produksi dari manuskrip-manuskrip tersebut. Kita bisa tahu ada beberapa pesantren yang memiliki manuskrip yang ditemukan oleh para pecinta naskah kuno di era sekarang. Contohnya di sini juga saya menemukan contohnya di pesantren Bendo Kediri atau pesantren-pesantren yang ada di Madura. Nah, itu hampir pesantren-pesantren tersebut itu merupakan tempat pusat pembuatan dari manuskrip-manuskrip itu. Nah, salah satu contoh manuskrip yang ditemukan atau pembuatannya di pesantren yaitu manuskrip yang tidak terlepas dari pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu agama. Contohnya manuskrip Bahjatul Ulum yang ditemukan di pesantren Bendo Kediri. Ada juga manuskrip Fathul Mubin yang berisi tentang ilmu tasawuf, itu juga ditemukan di daerah Kediri Pare, di pesantren, salah satu pesantren kecil yang dulu pernah jaya pada masanya, tapi sekarang sudah mulai menyusut pesantren tersebut, pesantrennya sudah mulai nggak ada, dan ternyata di pesantren itu ditemukan manuskrip yang pembuatannya ya terpusat di pesantren tersebut. Nah, salah satu contohnya tadi kitab manuskrip Bahjatul Ulum atau kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu meskipun itu adalah salinan karena tafsir Jalalain pengarangnya bukan ulama Nusantara ya. Nah, sehingga tafsir Jalalain ini yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli ini banyak tersebar di berbagai daerah, di berbagai tempat itu melalui beberapa penyalinan. Dan ternyata penyalinan itu juga ada yang terpusat di pesantren atau surau. Ya, contohnya tadi saya pernah menemukan tafsir Jalalain di salah satu pesantren di Lamongan. Oke. Nah, itu pusat kegiatan pembuatan manuskrip yang kedua. Yang ketiga adalah pribadi masyarakat. Nah, banyak juga orang-orang secara individu melakukan penyalinan terhadap manuskrip atau naskah-naskah kuno. Ya, sehingga tidak hanya terpusat di tempat-tempat kajian keagamaan atau pemerintahan yang pada masa dulu diwakili oleh kerajaan atau keraton. Ternyata masyarakat secara pribadi pada masa dulu itu tanpa ada arahan, ada anjuran, ya banyak yang melakukan penyalinan terhadap manuskrip-manuskrip. Ya karena pada masa dulu kan untuk memperbanyak pengetahuan dalam dalam bentuk naskah tulisan, yaitu dengan cara menyalin ulang dan tanpa terpusat di pesantren dan kerajaan, itu juga ada beberapa masyarakat secara pribadi dengan sengaja melakukan penyalinan untuk koleksi pribadinya seperti itu. Dan itu juga saya menemukan yaitu koleksi dari individu untuk pembacaan terhadap dirinya sendiri atau koleksi dirinya ketika belajar mengenai fikih. Ya, kitab fikih misalkan kitab takrib. Ya, takrib tentang fikih. Nah, itu ada yang melakukan penyalinan dan beberapa kajian mengatakan bahwa itu tidak terpusat atau bukan seorang kiai yang punya pesantren, tapi hanya tokoh masyarakat di suatu daerah yang memang dengan sengaja melakukan penyalinan untuk koleksi pribadinya, untuk pembelajaran untuk dirinya, seperti itu. Nah, sehingga itu 3 tempat itulah yang menjadi pusat kegiatan pembuatan atau produksi dari naskah kuno atau manuskrip. Oke, nah silakan bagi kalian yang ingin menemukan dan ingin memenuhi atau mengambil bonus yang pernah saya sampaikan. Nah, tempat-tempat itu bisa kalian tuju untuk mencarinya. Makanya saya sempat nyinggung kan, coba aja di saudara kalian atau orang tua kalian mungkin atau mbah kalian. Nah, mungkin juga akan ditemukan karena pembuatan manuskrip pada masa dulu itu juga ada yang dilakukan oleh pribadi masyarakat,
tidak hanya terpusat koleksi pesantren atau juga pembuatan di kerajaan atau keraton. Nah, itu tiga tempat yang bisa kalian cari atau kalian temukan. Ada nggak manuskrip misalkan kalian dekat dengan suatu pesantren yang pernah jaya di beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, silakan dicoba untuk ditanyakan apakah di situ banyak ditemukan manuskrip atau salinan-salinan terhadap naskah-naskah kuno. Oke. Nah, ini saya akan lebih lanjut menjelaskan mengenai skriptorium tadi ya. Bahwa yang pertama tadi kan saya menjelaskan tentang keraton. Nah, kalian bisa menuju apa yang saya tuliskan di slide itu, di web itu juga disampaikan, atau kalian bisa mengakses mengenai naskah-naskah yang itu bukan terbitan atau pembuatannya berpusat di keraton, terutama Keraton Yogyakarta. Nah, di website itu kalian bisa mengakses naskah-naskah apa saja yang ditemukan atau yang menjadi koleksi yang salinannya terjadi di keraton atau di kerajaan. Nah, dan di beberapa tahun yang lalu, 2018 ya, 17-18, nah, di situ koleksi keraton kan banyak karena dulu pernah terjadi peperangan ya. Kalau nggak salah, manuskrip yang ada di Keraton Yogyakarta berada di tangan para ilmuwan di Barat, yaitu di Inggris, salah satunya di museum, di perpustakaan British Library. Nah, itu yang menyimpan beberapa naskah dari Keraton Yogyakarta. Nah, dan pada beberapa tahun yang lalu naskah-naskah itu dikembalikan kepada keraton. Dan di situ terus kan 15.000 gambar manuskrip Jawa dari Yogyakarta sekarang daring. Nah, ketika dikembalikan ke keraton Jogja, bahwa itu juga tidak hanya dalam bentuk fisiknya, tapi juga sudah dilakukan digitalisasi sehingga kalian bisa mengaksesnya. Di website itu tertera ada beberapa manuskrip yang dikembalikan dari British Library itu ke Keraton Yogyakarta. Nah, ada beberapa manuskrip yang bisa kalian akses dan bisa kalian lihat dari halaman awal hingga akhir. Nah, silakan diakses jika ingin mengetahui manuskrip apa saja yang muncul atau pusat pembuatannya itu di keraton, kira-kira manuskrip yang dalam hal apa saja, apakah full dalam hal keagamaan atau ada yang berkaitan tentang pemerintahan atau berkaitan tentang norma-norma masyarakat dan sebagainya. Nah, itu silakan kalian akses. Ya. Oke, kemudian yang kedua tadi saya menjelaskan pesantren. Nah, salah satu contoh pesantren di Jawa Timur yang pernah dilakukan penelitian, dan di situ ditemukan banyak salinan manuskrip, yaitu Pondok Pesantren Tarbiyatul Thalabah Lamongan. Dan ini pernah dilakukan kajian oleh lembaga para pengkaji manuskrip yang ada di Surabaya. Dan itu naskah-naskah manuskripnya sudah digitalisasi di dalam websitenya EAP. Nah, saya akan mengajak kalian untuk melihat kira-kira di website itu kita bisa mengakses manuskrip tersebut seperti apa. Nah, silakan masuk di ini websitenya EAP-BLU UK. Nah, di situ kalian bisa mengakses berbagai macam manuskrip yang menjadi koleksi British Library, dan itu banyak manuskrip dari Nusantara atau Indonesia. Nah, silakan masuk ke website ini dan klik bagian Explore the Archives. Oke, nah dari situ kalian bisa mengaksesnya nanti. Nah, silakan ketik saja di bagian search ini. Misalkan kalian ingin melihat manuskrip pesantren ya. Nah, ketik saja pesantren, maka akan muncul berbagai manuskrip yang sudah dilakukan penelitian oleh beberapa orang yang mendapatkan beberapa manuskrip yang itu terjadi atau ditemukan di pesantren. Nah, ini contohnya yang tadi saya katakan di salah satunya Pondok Tarbiyatul Thalabah yang dilakukan oleh lembaga pengkajian agama dan masyarakat di Surabaya sekitar tahun 2006, yang menghabiskan
durasi waktu selama 9 bulan mereka melakukan kajian terhadap manuskrip, pengumpulan dan juga digitalisasi, dan membaca mengenai pengetahuan atau informasi apa yang dituangkan dalam naskah itu. Teksnya seperti apa, informasinya seperti apa. Nah, itu bisa kalian lihat. Nah, silakan klik ini. Dari situ kalian akan mengetahui, nah, ini beberapa manuskrip yang ada di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholaba, Pondok Pesantren Tegal Sari, Pondok Pesantren Langitan. Nah, itu ini. Nah, di sini kalian bisa melihatnya bahwa pondok pesantren ternyata tidak hanya ditemukan 1-2 manuskrip, tapi ternyata banyak sekali. Nah, ini salah satunya yang saya sebutkan di slide tadi, Pesantren Tarbiyatut Tholaba. Nah, banyak sekali manuskrip yang ditemukan. Ada kitab tasrif, madkhol, lalu mandumah dalila fi awal asyur al-qamariyah. Oke, masih ada 21 slide yang bisa kalian akses dari penemuan di 3 pesantren tersebut. Oke, nah itu ya, nanti bisa kalian akses untuk lanjutannya. Nah, dari situ saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa pusat-pusat pembuatan manuskrip yang ada, yang mungkin tidak disadari oleh kita pada saat ini, Pak, keraton, kerajaan, dan juga pesantren itu ternyata jika kita memiliki kesadaran terhadap penyelamatan warisan informasi pengetahuan yang tertuang dalam naskah kuno atau manuskrip, itu sangat penting untuk dirawat dan dilindungi. Nah, di situ kita bisa tahu tadi website yang saya sampaikan bahwa British Library atau perpustakaan di British saja, di Inggris itu sangat melindungi dan merawat naskah-naskah kuno. Nah, naskah Nusantara Indonesia saja dibawa ke sana dan dilindungi dan bisa diakses hingga sekarang, bisa ditemukan secara fisik maupun secara digitalnya. Oke, itu. Kemudian, nah ini kalau kalian ingin melihat contoh naskah dan bagaimana karakter masyarakat pada masa lampau, kalian juga bisa, tadi saya akan terpusat di website tadi saja. Nah, di website ini kalian bisa melihatnya. Nah, misalkan kalian ingin melihat bagaimana karakter dari manuskrip-manuskrip yang ada di Pondok Pesantren Langitan. Nah, klik saja di bagian yang explore the archive, lakukan pengetikan pesantren atau naskah yang ingin kalian ambil. Atau misalkan mau melihat naskah yang ada di Tuban, Indonesia, ya klik saja itu. Nah, ternyata ada ditemukan di Pesantren Langitan ini salah satu naskahnya yaitu Islamic Manuscript Pesantren Langitan Widang Tuban Indonesia. Nah, koleksinya akan kita lihat. Nah, ada beberapa koleksi, ternyata ada 15, ada 133. Banyak sekali kan, satu pesantren bisa ditemukan lebih dari satu manuskrip, bahkan ini sampai lebih dari 100. Oke, nah ini. Nah, kita akan lihat salah satunya ya, contoh kitab Ajurumiyah, dan ini kalian yang alumni pesantren atau madrasah pasti akan mengenal mengenai kitab ini, dan ternyata pada masa dulu kitab ini sudah ada dalam bentuk tulisan tangan, itu sudah ada, tidak hanya mulai muncul di era-era sekarang saja yang berbentuk cetak, tapi pada masa dulu para masyarakat, para tokoh di pesantren atau di keraton, yang itu notabene keraton Islam, maka akan terjadi penyaliran ini. Salah satunya contoh di Pondok Pesantren Langitan tadi. Nah, ini bisa kalian lihat dengan cara klik tadi. Lihat saja, diklik, lalu nanti akan muncul. Nah, ini nanti di sini kalian klik saja, nanti akan kalian bisa melihat satu persatu dari naskahnya. Dan di sini juga enak, kalian sudah bisa melihat detail penjelasannya. Nah, naskah ini kira-kira ditulis atau disalin pada kapan, pada tahun berapa. Nah, ternyata di sini dijelaskan tahun abad 18 sampai antara 18 sampai 20. Bahasanya full bahasa Arab. Nah, aksara tulisannya juga pakai bahasa Arab. Dan ditemukan di Pesantren Langitan Widang, seperti itu. Oke. Nah, itu salah satu contoh bahwa di pesantren itu ternyata tadi
dari pesantren Langitan Widang tadi kita bisa melihat bahwa budaya masyarakat pesantren yang dibaca dari manuskrip atau naskah-naskah kuno tersebut, bahwa pengetahuan ilmu agama itu sangat tidak terbatas di pesantren. Baik itu pengetahuan mengenai penafsiran Al-Quran, lalu tentang tata bahasa Arab, tadi jurumiyah, lalu juga tentang balaghah, lalu juga tentang ilmu tasawuf, tadi juga ditemukan ada naskah Bahjatul Ulum. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan kita mengkaji naskah-naskah yang ada di pusat-pusat salinan dari pembuatan penyalinan manuskrip-manuskrip itu akan menemukan bahwa karakter budaya masyarakat yang ada di wilayah atau terutama di daerah tersebut akan terbaca, dan ini menjadi pengetahuan baru untuk kita di era saat ini, akan mengetahui bagaimana karakter budaya masyarakat pesantren pada masa dulu. Informasi tentang ilmu keagamaan di pesantren pada masa dulu itu seperti apa, penjelasan mengenai tasawuf, apakah punya persamaan atau bahkan ada perbedaan yang sangat jauh dengan pembelajaran tasawuf di era sekarang. Nah, begitu. Nah, lalu apa sih fungsinya belajar terhadap skriptorium atau tempat-tempat produksi pembuatan manuskrip tadi? Yang pertama, akan bisa memahami pusat peradaban pada masa lampau. Nah, kita akan bisa mengetahui bagaimana pusat peradaban pada masa lalu itu juga diwakili oleh tempat-tempat itu. Salah satunya tadi pesantren. Nah, itu menjadi pusat peradaban pada masa lampau, itu ada di situ. Karena ditemukannya banyak manuskrip, banyak salinan dari manuskrip-manuskrip yang ada di tempat tersebut. Yang kedua, fungsinya adalah memahami kekhasan suatu manuskrip berdasarkan tempat pembuatannya. Nah, akan mengetahui khasnya, ciri khas dari manuskrip kalau itu pembuatannya di pesantren itu kayak gimana. Oh, kalau ciri khasnya tadi ada 3 pesantren di website tadi kan, ada pesantren Langitan, pesantren Tarbiyatut Thalabah, lalu Tegalsari, Ponorogo. Nah, dengan mengetahui pesantren di Langitan itu ditemukan naskah-naskah kuno, manuskripnya itu banyak tentang tata bahasa Arab. Oh, di Tarbiyatut Thalabah tadi banyak ditemukan manuskrip yang tentang fikih. Begitupun dengan Tegalsari, Ponorogo banyak ditemukan tentang tasawuf. Nah, dari situ pengkaji atau kalian sebagai pengkaji terhadap manuskrip akan mendapatkan pemahaman itu, bahwa ternyata di era-era pada masa lalu tempat-tempat pembuatan manuskrip itu juga memberikan suatu pengetahuan mengenai kekhasan dari manuskrip yang ada di tempat-tempat tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu memahami tradisi penulisan manuskrip sesuai dengan karakternya. Oke, yang satu bahwa banyak di satu pesantren itu full karakter penulisannya itu dengan bahasa Arab. Yang satunya itu kok banyak dengan aksara Arab Pegon ya. Nah, ada satu pesantren yang lain atau di keraton. Kalau pembuatan di keraton kok banyak dengan aksara Carakan atau aksara Jawa. Nah, itu akan bisa dipahami ketika kalian belajar manuskrip-manuskrip berdasarkan tadi tempat pembuatannya. Dan yang terakhir, akan memahami pengarang sesuai tempat pembuatannya. Nah, akan mengetahui siapa sih para pengarang jika nanti bisa ditemukan ya identitas dari manuskrip itu, penulisan di manuskrip itu. Nah, akan mengetahui pengarang atau penyalin manuskrip-manuskrip yang itu ditemukan di pesantren banyaknya adalah kiainya atau di kerajaan. Kok ditemukan manuskrip tentang keagamaan, tafsir di kerajaan, di Keraton Yogyakarta. Nah, ternyata penyalin atau penulis dari manuskrip yang berkaitan tentang ilmu keagamaan itu ternyata diwakili atau dilakukan oleh salah satu orang yang memang diamanahi untuk mengurus atau ada dalam wilayah bidang keagamaan. Nah, misalkan seperti itu. Dan itu akan bisa diketahui ketika kalian tadi membahas tentang manuskrip, belajar manuskrip tadi sesuai dengan tempat-tempat pembuatannya. Nah, ini beberapa kajian ya, sudah ada beberapa kajian yang memusatkan kajian terhadap manuskrip itu dari skriptoriumnya atau tempat pembuatannya, seperti tulisannya dari Mukjizah tentang naskah Betawi, skriptorium dan dekorasi naskah. Beliau fokus ke
naskah-naskah yang ada di Betawi dan fokus pada dekorasi yang ada di dalam suatu naskah-naskah yang ada di tempat tersebut. Kemudian juga ada penelitian dari Agung Kriswanto yang berjudul Naskah Keislaman dari Skriptorium Merapi Merbabu di Perpusnas RI tahun 2019. Nah, beliau ini lebih fokus bagaimana naskah-naskah keislaman yang ditemukan di Merapi Merbabu yang menjadi koleksi perpustakaan nasional. Dan ini dilakukan penelitian pada tahun 2019. Nah, itu beberapa contoh kajian manuskrip yang memusatkan kajiannya itu pada tempat pembuatannya, bukan hanya 1-2 manuskrip, tapi untuk melihat karakter manuskrip sesuai tempat pembuatannya atau skriptorium tadi. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan gimana tradisi penyalinan pada masa lalu. Oke, tradisi penyalinan, pembuatan, penulisan pengetahuan, ilmu pengetahuan, informasi tentang ilmu keagamaan salah satunya itu ada beberapa hal. Yang pertama, bentuknya itu matan. Ini pasti tidak asing di telinga kalian ya, bagi para jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir, lalu ilmu tasawuf atau bahasa dan sastra Arab tidak akan asing dengan istilah-istilah yang akan saya sampaikan, yaitu matan, syarah, hasyiyah. Nah, itu sebenarnya merupakan tradisi penyalinan pada masa lampau yang ternyata mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan intelektual muslim pada masa lalu. Contohnya saja, di situ ada beberapa gambar itu. Beberapa gambar tentang ada di situ saya sebutkan ada Matan Al-Hikam, kitab Matan Al-Hikam. Nah, contoh kitab syarah ada di situ, kitab syarah Ibnu Malik. Yang berbentuk manuskrip itu saya sampaikan di bawahnya Matan Al-Hikam. Lalu di gambar satunya ada yang berbentuk hasyiyah, yaitu contohnya Hasyiyah Al-Qalyubi, yaitu hasyiyah dari atas kitab Jurumiyah. Nah, dari beberapa contoh, 3 contoh tersebut, kita mengetahui, saya ingin menjelaskan bahwa tradisi penulisan itu baik berupa matan, teks asli dari pengarangnya tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, lalu juga penjelasan dari teks matan tersebut, dan juga komentar atau penjelasan lagi dari syarah dari matan tadi. Nah, itu ternyata berkembang pesat dari masa lalu pada masa dulu hingga sekarang. Dan itu bisa diwakili dari gambar yang saya sampaikan. Ada yang sudah berbentuk cetak dan juga ada yang masih berbentuk manuskrip. Nah, sehingga 3 bentuk tradisi ini itu berkembang terus hingga saat ini. Nah, kita akan lihat mengenai bentuk tradisi penyalaan ini dalam naskah-naskah kuno. Nah, saya akan balik ke website tadi. Nah, coba kita lihat mengenai kalau matan tadi banyak ditemukan tentang matan Alfiyah, lalu Jurumiyah. Tadi Jurumiyah kan sudah kalian bisa menemukan ya di koleksi dari pesantren Widang Langitan. Pesantren Langitan yang ada di Widang itu ditemukan matan Jurumiyah. Nah, coba kita lihat bagaimana yang berbentuk syarah. Nah, sini syarah Alfiyah, apakah ditemukan? Apakah menjadi salah satu koleksi dari British Library? Lah, ternyata ada. British Library pun menyimpan manuskrip atau naskah kuno yang berbentuk syarah. Contohnya di situ ada syarah Alfiyah pada abad 19, lalu syarah Aqidatul Awam. Oke, kemudian ada ini ada matannya juga, ditemukan ada matannya, ada juga syarahnya. Ada syarah Azhariyah juga, syarah Risalatun Naqor. Nah, lalu ada beberapa ini bentuk syarah. Matan tadi di sini kita bisa menemukan juga ada matan Alfiyah, juga ada syarah Alfiyah. Nah, kalau yang berbentuk hasyiyah apakah ditemukan di koleksi di website ini? Coba kita lihat ya. Nah, ternyata ada koleksi di British Library juga menyimpan atau merawat naskah atau manuskrip yang berbentuk hasyiyah, yaitu ini hasyiyah fikih pada abad 19. Salah satu contohnya, nah ini manuskripnya itu full memakai bahasa Arab ya, dan tempatnya ini penyalinannya di Sumatera. Nah, Sumatera ternyata ditemukannya
yang merupakan tentang fikih, penjelasan fikih dari sudut pandang Al-Baidawi. Oke, Hasyiah, commentary on commentary. Bahwa Hasyiah itu tradisi menyalin atau membuat suatu naskah atau kitab yang merupakan komentar dari kitab sebelumnya yang berbentuk syarah, yang mana syarah adalah penjelasan dari matan. Nah, ini akan berkesinambungan terus 3 hal ini, dan itu tradisi yang juga terjadi di masa lampau dan kalian nanti bisa mengeceknya. Ya, tadi ada matan Alfiyah, lalu juga syarah Alfiyah, ada syarah Ibnu Aqil, lalu hasyiyahnya ada Hasyiyah Al-Khudori atau Takrib, syarahnya Fathul Qorib, lalu kemudian hasyiyahnya ada Bajuri, Hasyiyah Al-Bajuri. Nah, itu kan menunjukkan bahwa tradisi penyalinan pada masa lampau itu juga ada yang berbentuk punya kesinambungan antara satu kitab dengan kitab yang lainnya, yang satunya. Matan, syarah, hasyiyah. Begitupun juga dengan tafsir ya, yang berkaitan tentang Al-Quran. Pada masa lalu, terutama di Nusantara, tafsir Jalalain itu sangat masif dilakukan penyalinan. Sehingga banyak beberapa lembaga yang melakukan digitalisasi atau perawatan terhadap naskah atau manuskrip yang berkaitan tentang tafsir itu banyak menemukan salinan dari tafsir Jalalain. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa pada masa dulu bukan hanya salinan terhadap ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir itu juga terjadi penyalinan-penyalinan penjelasan terhadap kitab tafsir. Bahkan kitab-kitab tafsir Jalalain, Al-Baidawi itu juga ada yang melakukan penyalinan dengan nama yang berbeda. Nanti misalkan salah satunya kitab tafsirnya Abdul Rauf Syingkel. Nah, itu ternyata tidak terlepas dari pengambilan terhadap penjelasan dari Al-Baidawi. Nah, itu kan sama kan, bahwa tidak cukup hanya Quran yang terjadi penyalinan, tapi juga berkembang untuk menjelaskan mengenai pengetahuan-pengetahuan tersebut di masa lampau. Dan ini tradisi yang mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan intelektual Islam pada masa lalu. Dengan cara tadi menuliskan tulisan pengetahuannya dalam bentuk manuskrip atau naskah yang pada saat ini disebutnya sebagai naskah kuno karena sudah ditulis beberapa ratus abad tahun yang lalu. Oke, itu penjelasan saya di pertemuan ketiga ini, bagaimana keterkaitan naskah dan teks, dan juga bagaimana tradisi penyalinan pada masa lampau itu ternyata punya kontribusi besar terhadap perkembangan intelektual pada masa lalu dan bisa dirasakan hingga sekarang. Semoga memberikan manfaat. Silakan lakukan tugas kalian mengenai materi pertemuan ketiga ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.